terlalu memanjangkan dan melenggok-lenggokkan suara azan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan pagi hari ini kembali kami hadirkan sebuah kajian ilmiah yang kami pancar luaskan langsung dari kota Kudus bersama Ustadz Dr. Mustafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala. Dan kembali di kesempatan Senin pagi ini kita akan mengkaji Sahih Fikih Sunnah dengan sebuah pembahasan di kesempatan pagi hari ini, yakni menguburkan jenazah bagian yang kedua. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk dapat menyimak kajian ini dan Anda juga dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp dan juga melalui line telepon di nomor yang sama, di nomor 021 823 6543. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustadz Dr. Mustafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata ain. Amin amin ya rabbal alamin, innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Para jemaah sekalian, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang terus Allah berikan kepada kita semua. Yang dengan kenikmatan-kenikmatan itu akhirnya kita bisa mengisi kehidupan ini dengan amal-amal kebaikan untuk kemuliaan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmatnya, sehingga Allah jaga nikmat-nikmat itu terus ada pada kita dan Allah berikan kepada kita tambahan nikmat yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Akhwati wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita telah membahas beberapa masalah yang berkaitan dengan menguburkan jenazah. Namun masih ada
beberapa masalah yang belum kita bahas, dan mudah-mudahan di majelis kali ini kita bisa menyelesaikan semua pembahasan tentang menguburkan jenazah yang belum kita bahas dari kitab ini. Ya, masalah yang pertama yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini adalah siapakah yang boleh menguburkan jenazah? Siapakah yang boleh menguburkan jenazah? Disebutkan di sini la yajuzul nisa'i al-qiyamu bidafnil mauta. Wanita tidak boleh menguburkan orang-orang yang meninggal. Kaum wanita tidak boleh menguburkan jenazah. Jadi yang menguburkan jenazah adalah kaum laki-laki. Kenapa demikian? Karena itulah yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wanita tidak menguburkan jenazah. Yang menguburkan jenazah adalah kaum laki-laki. Bahkan inilah yang dipraktekkan oleh kaum muslimin sampai hari ini. Termasuk di antara alasannya adalah karena kaum laki-lakilah yang punya kekuatan untuk melakukan amalan ini. Berbeda dengan kaum wanita. Amalan ini tidak pas untuk kaum wanita. Pasnya adalah untuk kaum laki-laki yang punya kekuatan melebihi kaum wanita. Karena memang menguburkan jenazah ini membutuhkan kekuatan. Seperti misalnya menggali lubang kuburan. Ini membutuhkan kekuatan. Kemudian mengangkat jenazah, memasukkannya ke dalam liang lahat, ini juga membutuhkan kekuatan. Kemudian di antara alasannya, apabila yang melakukan amalan ini adalah kaum wanita, maka ada kemungkinan besar tersingkap aurat mereka di hadapan kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Dan kemungkinan ini besar. Makanya kaum wanita tidak dibolehkan menguburkan jenazah. Dan termasuk di antara yang menunjukkan hal ini adalah hadis tentang penguburan jenazah Ummu Kulthum, putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi istrinya sahabat Utsman ibn Affan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu memerintahkan kepada Abu Talhah radhiyallahu anhu untuk menguburkan jenazah Ummu Kulthum. Padahal Abu Talhah ini bukan mahramnya Ummu Kulthum. Hal ini karena sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu di malam harinya beliau menggauli istrinya, sehingga tidak dibolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menguburkan jenazah putrinya tersebut. Dalam kisah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan tugas kepada seorang wanita pun untuk menguburkan jenazahnya, malah mendahulukan seorang laki-laki, Abu Talhah, yang notabene beliau bukan mahramnya Ummu Kulthum radhiyallahu anhuma. Intinya para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, menguburkan jenazah adalah amalan kaum laki-laki. Tidak boleh ada seorang wanita pun menguburkan jenazah. Kalau ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana ketika keadaannya darurat?
tidak ada kaum laki-laki di tempat tersebut. Maka jawabannya, keadaan darurat tidak perlu dibahas. Karena itu sudah maklum, ad-darurat tubihul mahdzurat. Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang asalnya dilarang. Itu dalam semua keadaan. Dan itu sudah maklum. Yang kita bahas adalah hukum asalnya. Hukum ketika keadaannya normal. Ketika keadaannya ideal. Maka tidak boleh bagi seorang wanita menguburkan jenazah. Baik jenazahnya laki-laki ataupun jenazahnya perempuan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pembahasan yang selanjutnya, siapakah yang lebih berhak menguburkan jenazah? Kalau pembahasan tadi, kaum laki-laki yang boleh menguburkan jenazah. Pembahasan selanjutnya, siapakah dari kaum laki-laki itu yang paling berhak menguburkan jenazah? Disebutkan di sini, auliyaul mayyit wa dhawu rahimihi ahaqqu bi inzalihi ila qabrihi. Walinya mayit dan kerabatnya mayit, mereka itulah orang yang paling berhak menurunkan jenazah ke kuburan. Mereka yang paling berhak menguburkan mayit. Hal ini berdasarkan keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dan para kerabat, sebagian dari mereka menjadi orang yang paling berhak atas sebagian yang lain di dalam kitabullah. Ayat ini Allah sebutkan di surat Al-Anfal ayat 75. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa kerabat mayit, mereka itulah orang yang paling berhak menguburkan mayit. Dan para kerabat itu, dari para kerabat itu yang paling berhak adalah walinya mayit. Dari para kerabat itu yang paling berhak adalah walinya mayit. Misalnya, orang tersebut adalah ayahnya mayit, maka dia paling berhak. Atau misalnya orang tersebut adalah anaknya mayit, anak laki-lakinya. Atau orang tersebut adalah saudaranya mayit. Atau orang tersebut adalah pamannya mayit. Wali-walinya mayit inilah yang paling berhak menguburkan mayit. Apabila wali-wali yang lebih berhak menguburkan mayit tersebut menyerahkan tugas tersebut kepada orang lain, ya tidak masalah. Tapi yang lebih berhak menguburkan adalah mereka. Hal ini juga berdasarkan hadis dari sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ghassaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku dulu yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ali ini anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti sepupunya. Fadhahabtu anzuru ma yakunu minal mayyit falam ara syai'a. Maka aku pun melihat apa yang biasanya keluar dari mayit, dari kotoran-kotoran. Falam ara syai'a. Dan aku tidak melihat kotoran keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun. Wa kana tayyiban hayyan wa mayyita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang jasadnya baik, hayyan wa mayyita. Baik ketika beliau masih hidup
ataupun setelah beliau wafat. Wa walla dafnahu wa ijnanahu dunan nas arba'ah. Dan yang bertugas menguburkan dan menutupi beliau adalah 4 orang. Hanya 4 orang ini. Aliyun, yaitu sepupunya beliau, sepupunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal Abbas, ini paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal Fadl, wa Saleh, maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa luhida li Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahda wa nusiba alaihi laban nasba. Ya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibuatkan lubang lahat. Ya, lubang lahat itu yang kemarin pernah kita bahas, bentuknya L ya. Jadi dilubangi, dibuat lubang lurus ke bawah, kemudian ada belokan di bawah. Belokan di bawah itu sebagai tempat menidurkan mayit dalam keadaan miring menghadap ke arah kiblat. Ya, itulah lahat ya. Jadi membuat lubang ke bawah lurus, kemudian di paling bawah ada belokan ke samping. Nanti ruangan itulah ruangan yang kecil ya, cukup untuk jasadnya mayit ketika posisinya tidur dalam keadaan miring menghadap ke kiblat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibuatkan lubang atau liang lahat seperti itu. Wa nusiba alaihi labin nasbah, dan ditegakkan batu-batu bata di sampingnya. Jadi lubangnya lurus ke bawah, kemudian di paling bawah ada belokan, mayat ditaruh di situ, kemudian di luar belokan itu, yang paling bawah itu di luarnya dikasih seperti batu bata, ditumpuk ya sampai menutupi lubang yang bagian bawah itu, atau belokan yang bagian bawah itu. Kemudian setelah itu ditutup dengan tanah dari atas, sehingga mayit aman di bawah, tidak terkena tanah yang diuruk dari atas. Baik, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, intinya hadis ini menunjukkan ya bahwa yang menguburkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para kerabat beliau. Mereka itulah orang yang paling berhak menguburkan mayit. Pembahasan yang berikutnya adalah waman yudkhilul mar'ata qabraha. Siapakah yang paling berhak memasukkan jenazah wanita ke liang lahatnya, ke kuburannya? Yang pertama adalah maharimuha, mahramnya. Mereka orang yang paling berhak menguburkan jenazah tersebut. Seperti misalnya ayahnya, atau saudara laki-lakinya, atau anaknya, atau pamannya. Ya, ini di antara mahram wanita. Hal ini berdasarkan keumuman ayat yang tadi disebutkan, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Para kerabat, mereka itu orang-orang yang sebagiannya lebih berhak atas sebagian yang lain di dalam kitabullah. Hal ini juga berdasarkan hadis dari sahabat Abdurrahman ibn Abza, berdasarkan hadis dari seorang perawi Abdurrahman ibn Abza
bahwa sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kabbar ala Zainab binti Jahash arba'ah. Sahabat Umar ibn Khattab, beliau menyolati Zainab binti Jahash dengan salat yang ada 4 takbirnya, salat jenazah. Thumma arsala ila azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam man yadkhilu hadhihi qabraha. Kemudian beliau mengirimkan seseorang kepada para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan siapakah yang paling berhak memasukkan jenazahnya ke kuburannya. Faqulna, maka para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man kana yadkhulu 'alaiha fi hayatiha, yaitu orang yang boleh menemuinya ketika dia masih hidup. Orang yang boleh menemuinya ketika dia masih hidup. Maksudnya adalah mahram-mahramnya. Ini menunjukkan ya bahwa mahram, ya orang yang statusnya sebagai mahram, itu yang lebih berhak menguburkan mayit perempuan. Yang lebih berhak menguburkan mayit perempuan adalah mahramnya dia. Yang kedua adalah suaminya. Suami dari seorang istri, dia lebih berhak menguburkan daripada orang lain. Suami lebih berhak menguburkan jenazah istri daripada orang lain. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, wadidtu anna dzalika kan wa ana hayy fahayyatuki wa dafantuki. Aku berharap itu terjadi ketika aku masih hidup, sehingga aku bisa mempersiapkanmu untuk dikuburkan, dan aku juga yang menguburkanmu. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menguburkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha apabila Ibunda Aisyah radhiyallahu anha meninggal ketika beliau masih hidup. Dan ini menunjukkan bahwa seorang suami lebih berhak menguburkan jenazah istrinya. Kemudian para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, termasuk di antara hal yang perlu diperhatikan bagi orang yang ingin menguburkan mayit adalah orang tersebut harusnya bukan orang yang di malam harinya, malam hari penguburan, dia berhubungan badan dengan istrinya. Walaupun yang dikubur bukan istrinya. Intinya dia tidak berhubungan badan di malam harinya. Dialah orang yang paling berhak menguburkan jenazah perempuan. Sampai-sampai ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Ummu Kulthum radhiyallahu anha meninggal, tidak memerintahkan kepada sahabat Utsman yang merupakan suaminya untuk memasukkan Ummu Kulthum ke dalam kuburannya. Malah beliau memerintahkan Abu Talha. Hal itu karena sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu di malam harinya berhubungan badan dengan istrinya. Kemudian ada juga ya, ini berdasarkan hadis dari sahabat Anas ya. Kisah tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, syahidna binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun 'alal qabri fara'aitu 'ainaihi tadma'an. Kami pernah menyaksikan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di samping liang lahatnya, di samping kuburannya. Aku melihat kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Aku melihat kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan air mata. Kemudian beliau mengatakan, "Hal fikum min ahadin lam yuqari fil lailah?" Apakah ada di antara kalian orang yang di malam tadi tidak berhubungan badan? Faqala Abu Talhah, "Na'am." Maka Abu Talhah mengatakan, "Iya, saya wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi malam tidak berhubungan badan." Qal fanzil fi qabriha. Fanazala fi qabriha faqabaraha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Talhah, "Kalau begitu turun kamu di kuburannya." Maka beliau pun turun di liang kuburan tersebut, di lubang kuburannya, dan beliau yang menguburkan Ummu Kulthum radhiyallahu anha. Dari sahabat Anas juga beliau mengatakan, anna Ruqayyah lamma matat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul qabra rajulun qarafa ahlahu al-lailah. Ketika Ruqayyah meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, tidak boleh masuk ke lubang kuburan seorang laki-laki yang malam ini berhubungan badan. Tidak boleh masuk ke kuburan seorang laki-laki yang malam tadi berhubungan badan dengan istrinya. Ya, ini menunjukkan ya bahwa apabila jenazahnya perempuan, yang menguburkan jenazah tersebut adalah seorang laki-laki yang di malam harinya tidak berhubungan badan. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, apa hikmahnya? Maka jawabannya, hikmahnya adalah agar ketika menguburkan tidak terbayang sesuatu yang tidak pantas. Karena kalau malamnya berhubungan badan dengan istrinya, bisa jadi ketika menguburkan ada bayangan-bayangan yang tidak pantas yang masih tersisa dari perbuatan dia berhubungan badan dengan istrinya. Baik, yang berikutnya, bagaimana sunnah dalam menguburkan mayit? Ini pembahasan sangat penting ya. Bagaimana sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menguburkan mayit? Yang pertama, idkhalul mayit min jihati rijlayil qabri. Sunnah dalam memasukkan mayit ke dalam kuburan adalah dari arah kakinya dulu. Jadi kalau kita memasukkan jenazah ke kuburan, maka masukkan kakinya dulu.
Jadi kakinya dimasukkan ke lubang kuburan dulu. Kemudian kepalanya. Sehingga kepala lebih tinggi daripada kakinya. Hal ini berdasarkan hadis dari seorang perawi yang bernama Abu Ishaq rahimahullah. Beliau mengatakan, "Awsal Harithu an yusalli alaihi Abdullah ibn Zaid. Fasalla alaihi. Thumma adkhalahu al-qabra min qibali lijlai al-qabr. Wa qala hadha min as-sunnah." Al-Harith memberikan, atau Al-Harith pernah berwasiat agar yang menyolati beliau adalah sahabat Abdullah ibn Zaid. Maka akhirnya sahabat Abdullah ibn Zaid benar-benar menyolati Al-Harith ini. Kemudian beliau juga yang memasukkan Al-Harith ke lubang kuburan. Dan beliau memasukkannya dari arah kakinya. Dari kakinya dulu. Jadi yang dimasukkan kakinya dulu. Dengan keadaan miring, kemudian baru kepalanya. Wa qala hadha minas sunnah. Dan sahabat Abdullah ibn Zaid mengatakan, ini termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti inilah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan kepalanya dulu. Kalau kepalanya dulu, nanti kepalanya lebih rendah daripada kakinya. Tapi kakinya dulu. Sehingga kepalanya tetap bisa lebih tinggi daripada kakinya ketika dimasukkan ke dalam kuburan. Kemudian yang berikutnya, yuj'alul mayyit fi qabrihi ala jambihil ayman wa wajhuhu ilal qiblah. Ketika dimasukkan ke dalam kuburan, jenazah diposisikan tidur dalam keadaan berbaring ke kanan. Bukan terlentang ya. Tapi tidur dalam keadaan berbaring di atas sisi badan kanan. Dan wajahnya diarahkan ke kiblat. Wajahnya diarahkan ke kiblat. Ini yang dipraktekkan dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di zaman kita. Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, ketika meletakkan jenazah ke kuburan, maka ada doa khususnya. Ada bacaan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan mengatakan Bismillah wa ala millati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau Bismillah wa ala sunnati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini bagi orang yang menguburkan jenazah. Jadi orang yang menguburkan jenazah sambil meletakkan jenazahnya ke kuburan, ke lubang kuburan, dia membaca Bismillah wa ala sunnati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau Bismillah wa ala millati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang berikutnya, apabila jenazahnya perempuan, apakah dianjurkan untuk ditutupi dengan kain? Pembahasan ini menunjukkan bahwa sebaiknya jenazah laki-laki itu tidak ditutupi dengan kain. Sebaiknya jenazah laki-laki itu tidak ditutup dengan kain. Ustaz, kenapa demikian? Agar orang yang melihat itu benar-benar ingat mati. Pemandangan itu, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, memberikan kita pelajaran berharga.
Kalau ditutup, pelajaran ini menjadi kurang kuat. Beda kalau dibuka, melihat mayit sedang dipikul banyak orang. Ini rasanya beda ya. Sentuhannya beda. Yang ditutup itu jenazah wanita saja. Ini yang sunnah. Ustadz, apakah kalau ditutup menjadi haram? Jawabannya, ya tidak sampai haram ya. Tidak sampai haram. Tapi kalau ingin yang lebih afdal, maka biarkan jenazah tersebut terbuka dilihat oleh banyak orang. Sehingga orang-orang benar-benar bisa mengingat kematiannya dengan lebih kuat. Apabila jenazahnya perempuan, maka sebaiknya ditutup. Ya. Sebaiknya ditutup. Dan ini menjadi kesepakatan para ulama Islam. Tidak ada seorang pun dari ulama Islam yang menyelisihi dalam masalah ini. Bahwa apabila jenazahnya perempuan, maka lebih afdalnya ditutup. Baik ketika dipikul menuju ke kuburan, ataupun ketika dimasukkan ke dalam lubang kuburan. Ya. Ketika dimasukkan ke lubang kuburan pun ditutup, ya, agar tidak terlihat hal-hal yang kurang pantas dari mayat perempuan. Saya sebutkan li'annal mar'ata awrah wa la yu'manu an yabdu'a minha syai'un fayarahul hadirun. Karena seorang wanita itu aurat, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika tidak ditutup, ya, maka akhirnya ada kemungkinan ada bagian yang terlihat yang itu merupakan bagian aurat yang dilihat langsung oleh orang-orang yang hadir di situ. Maka tentunya ini sangat tidak baik. Seorang wanita terkadang dia sangat menutup auratnya semasa hidupnya. Maka harusnya itu yang benar-benar kita jaga ketika kita memasukkan dia ke lubang kuburannya. Yang berikutnya, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dianjurkan untuk mengambil sebagian dari tanah untuk ditempatkan di atas kuburannya. Maksudnya kita ngambil satu cakupan tanah, kemudian satu cakupan tanah lagi, kemudian satu cakupan tanah lagi, untuk kita lemparkan ke kuburannya sebagai usaha kita untuk mengembalikan tanah ke tempatnya. Ini disunahkan. Ya, setiap orang ngambil tanah dengan tangannya 3 kali, ya, untuk membantu para petugas yang menguburkan kuburan dalam mengembalikan tanahnya ke atas kuburan itu. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazah thumma atal mayyita fahatha alaihi min qibali ra'sihi thalatha. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyolati jenazah, kemudian beliau mendatangi mayit, maksudnya di samping kuburannya, fahatha alaihi min qibali ra'sihi thalatha. Kemudian beliau, ya, melemparkan ke bagian kepala mayit, maksudnya ke tempat bagian kepala mayit, ya, bukan ke kepala mayitnya. Jadi mayitnya sudah dikuburkan,
kemudian orang-orang mengembalikan tanah ke lubang itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil cakupan tanah untuk dilemparkan ke bagian kepala mayit, bagian kuburan yang di situ dekat dengan kepala mayit. Dan beliau lakukan ini sebanyak 3 kali. Ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan minimal itu menunjukkan sesuatu yang dianjurkan. Baik, yang berikutnya, raf'ul qabri 'anil ardi qalila nahwa shibrin liyatamayyaza fayusan wa ja'luhu musannama. Sunnah yang berikutnya adalah meninggikan kuburan dari tanah sedikit, setinggi sejengkal, ya, agar kuburan tersebut bisa terlihat berbeda dari tempat lain sehingga dia dijaga. Wa ja'luhu musannama, ya, dan menjadikannya ada gundukannya. Menjadikan kuburan itu ada gundukannya. Ya, intinya agar kuburan tersebut terlihat, agar orang tahu itu kuburan, sehingga dijaga, dihormati, tidak diinjak-injak. Kalau dijadikan rata dengan tanah, akhirnya orang nggak tahu kalau di situ ada kuburan. Jadi sunnahnya, ya, ada gundukan di atas kuburan itu, sehingga kuburan tersebut dihormati, dijaga. Orang tahu kalau di situ ada kuburan mayit. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ulhida lahu lahdun wa nusiba alaihi labin nasba wa rufi'a qabruhu minal ardi nahwan min shibr. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu dibuatkan liang lahat, kemudian ditata batu bata di mulut lubang yang bagian bawah itu, kemudian kuburannya dinaikkan dari tanah sekitarnya sekitar 1 jengkal. Dari Sufyan At-Tammar, beliau mengatakan, ra'aitu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam musannama. Aku melihat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada gundukannya. Baik, sunnah yang berikutnya, ta'limul qabri bihajarin aw nahwih liyudfana ilaihi man yamut min ahli. Memberikan tanda pada kuburan, baik dengan batu ataupun yang semisalnya. Ini di zaman kita lebih dikenal dengan batu nisan, ya, lebih dikenal dengan batu nisan. Jadi kalau kita menguburkan mayit, maka sebaiknya kita menyiapkan batu nisannya juga sebagai tanda bahwa itu kuburan, sebagai tanda bahwa itu kuburan dari saudara kita, sehingga kita bisa menjadikan area tersebut sebagai area untuk mengumpulkan kerabat-kerabatnya. Hal ini berdasarkan hadis dari Al-Muttalib ibn Hantab. Beliau mengatakan, lamma mata Uthman ibn Mad'un ukhrija bi janazatihi fadufin. Ketika sahabat Uthman ibn Mad'un meninggal, maka jenazahnya dibawa keluar,
kemudian dikuburkan. Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan ay ya'tiyahu bihajar falam yastati' hamlah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu memerintahkan seorang laki-laki untuk mendatangkan kepada beliau batu, dan kelihatannya batunya besar ya. Falam yastati' hamlahu. Makanya orang tersebut tidak mampu mengangkat batu itu, tidak mampu membawanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hasara dhira'ihi. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ke batu tersebut dan beliau menyingkapkan kain bajunya, kain lengannya. Thumma hamalaha fawada'aha 'inda ra'sihi. Kemudian beliau mengangkat batu itu. Ini menunjukkan bahwa beliau itu kuat ya. Paling tidak lebih kuat dari orang laki-laki yang beliau perintahkan tadi. Kemudian beliau meletakkan batu tersebut di sisi kepala mayyit, di sisi kepala Uthman ibn Mad'un ya. Jadi sahabat Uthman ibn Mad'un sudah dikuburkan, ditutup dengan tanah, kemudian batu itu diletakkan di bagian kepala sahabat Uthman ibn Mad'un. Waqal, dan beliau mengatakan, ata'allamu biha qabra akhi wa adfanu ilaihi man mata min ahli. Aku melakukan ini agar aku tahu, agar aku bisa memberikan tanda bahwa ini adalah kuburan saudaraku, sehingga aku bisa menguburkan orang-orang dari keluargaku yang meninggal setelah dia. Maksudnya menguburkannya di sekitar Uthman ibn Mad'un. Ya, intinya di sini kita disunahkan untuk memberikan tanda di kuburan kita. Dan ini yang dilakukan oleh kaum muslimin saat ini, ya. Tidak ada orang yang menguburkan kecuali mereka kecuali dia menyiapkan batu nisannya. Batu nisan bisa dari batu, bisa juga dari semen, bisa juga dari kayu. Intinya dengannya kita tahu bahwa itu adalah kuburan saudara kita. Kemudian para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, yang berikutnya, sunnah dalam menguburkan satu liang lahat, satu jenazah. Jadi sebaiknya atau yang paling ideal, satu liang lahat untuk satu jenazah. Pada asalnya tidak dibolehkan kita menguburkan lebih dari satu jenazah dalam satu liang lahat. Apabila kita bisa menguburkannya secara terpisah, maka itu yang menjadi kewajiban. Kalau keadaannya darurat atau keadaannya sangat berat, maka boleh menguburkan dua jenazah dalam satu liang lahat. Atau bahkan lebih. Jadi kuburan berjamaah. Ya. Kuburan rame-rame. Misalnya ada bencana banjir misalnya. Akhirnya ada korban 100 orang. Ada korban 1000 orang. Ada bencana gempa, tanah longsor, atau misalnya kemarin ada wabah COVID, ya, banyak orang meninggal dalam satu waktu. Kalau dikuburkan satu persatu akan sangat memberatkan sekali, sangat memberatkan sekali. Ketika keadaannya seperti itu, kita boleh menguburkan banyak orang tersebut dalam satu liang lahat. Tapi kalau keadaannya normal, maka tidak boleh menguburkan jenazah lebih dari satu orang di satu liang lahat. Baik. Di sini ada hadis dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u ar-rajulaini min qatla Uhud fi thawbin wahidin." Subhanallah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam
beliau mengumpulkan dua laki-laki yang menjadi korban perang Uhud dalam satu pakaian. Maksudnya, beliau mengkafani dua orang dengan satu kafan. Beliau mengafani dua orang dengan satu kafan. Ya, karena keterbatasan yang sangat luar biasa ya di zaman itu. Tsumma yaqul ayyuhum aktsaru akhdan lil Qur'an. Kemudian beliau mengatakan, siapakah dari mereka yang paling banyak hafalan Qur'annya? Fa idza usyira ila ahadihima qaddamahu fil lahad. Apabila ada yang memberikan isyarat kepada salah satunya, maka beliau mendahulukannya dalam menguburkan. Kalau ada orang ini wahai Rasulullah, ini yang saya tahu hafalan Al-Qur'annya lebih banyak, maka beliau mendahulukan orang tersebut untuk dikuburkan. Kemudian beliau mengatakan, ana syahidun ala haula'i yaumal qiyamah. Aku akan menjadi saksi bahwa mereka adalah orang-orang yang baik pada hari kiamat nanti. Wa amara bidafnihim fi dima'ihim wa lam yughassilu wa lam yusalli alaihim. Kemudian beliau memerintahkan agar para syuhada Uhud tersebut dikuburkan bersama darah-darah mereka, dan mereka tidak dimandikan dan juga tidak disolati. Kemudian boleh juga, ya ini dalam keadaan darurat, dalam keadaan yang sangat berat, ada pengumpulan jenazah laki-laki dan perempuan. Kalau keadaannya darurat, keadaannya sangat berat sekali, tidak menjadi masalah mengumpulkan laki-laki dan perempuan dalam satu liang lahat. Satu lubang dicampur laki-laki dan perempuan. Dalam keadaan darurat dibolehkan. Dan ini masuk dalam pembahasan tadi ya, yang saya singgung. Darurat itu keadaan yang membolehkan seseorang melakukan yang diharamkan. Ad-darurat tubihul mahdhurat. Ini kaidah yang sangat masyhur. Keadaan-keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang asalnya diharamkan. Ya. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang asalnya diharamkan. Menguburkan laki-laki dan perempuan dalam satu liang lahat, padahal mereka bukan mahram, ini pada asalnya tidak dibolehkan. Tapi ketika keadaannya darurat, maka menjadi dibolehkan. Ada riwayat dari Wathilah ibn al-Asqa' radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, annahu kana idza dufina ar-rijalu wan nisa'u jami'an yuj'alu ar-rajulu fil qabri mimma yalil qiblah wa yuj'alu al-mar'ah wara'ahu fil qabri. Dahulu apabila jenazah-jenazah laki-laki dan jenazah-jenazah perempuan itu dikuburkan bersama-sama, maka yang laki-laki diletakkan di tempat yang paling dekat dengan kiblat. Kalau kita misalnya di negara kita atau di daerah kita, kiblat itu arah ke barat ya, berarti laki-laki diletakkan paling barat. Kalau misalnya laki-lakinya ada 5, perempuannya ada 1, berarti laki-laki, kemudian perempuan. Kalau misalnya perempuannya ada 3, laki-lakinya 1, laki-laki dulu, baru perempuan. Intinya yang laki-laki itu diposisikan di tempat yang paling dekat dengan kiblat. Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitabnya mengatakan, wala uhibbu an tudfanal mar'atu ma'ar rajuli ala hal. Aku tidak suka apabila jenazah perempuan dikuburkan bersama jenazah laki-laki, apapun keadaannya. Wa in kana daruratan wala sabila ila ghairiha kana ar-rajulu amamaha wa hiya khalfah. Apabila keadaannya darurat
dan tidak ada jalan lain selain itu, selain mengumpulkan laki-laki dan perempuan, maka yang laki-laki diposisikan di depan perempuan. Yang laki-laki diposisikan di depan perempuan. Maksudnya di depan perempuan, ya dari sisi kiblat ya. Karena jenazah itu kan dikuburkan dalam keadaan berbaring menghadap ke kiblat. Baik laki-laki maupun perempuan. Maka memposisikan laki-laki di depan perempuan caranya adalah dengan menjadikan laki-lakinya lebih dekat ke kiblat daripada perempuannya. Wa yuj'alu bainar rajuli wal mar'ati fil qabri hajizan min turab. Ya, ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Dan antara jenazah laki-laki dan perempuan itu dibuat ya pemisah. Dibuat pemisah dari tanah agar tidak langsung nempel ya antara jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Ya, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini yang berkaitan dengan menguburkan mayit. Inilah syariat Islam, syariat yang sangat memuliakan manusia. Baik ketika mereka masih hidup maupun ketika mereka sudah meninggal. Maka sebisa mungkin kita melaksanakan sunnah ini agar jenazah-jenazah kita benar-benar bisa mendapatkan manfaat yang besar. Demikian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala yang telah menyampaikan nasihatnya kepada kita di kesempatan pagi hari ini dari kajian langsung yang kami siarkan dari kota Kudus. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk bertanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp ataupun melalui line telepon WhatsApp di nomor 021 823 6543. Baik, kita akan angkat pertanyaan pertama melalui line telepon. Kami persilahkan. Baik, tampaknya belum tersambung. Kita akan angkat pertanyaan oleh pesan WhatsApp terlebih dahulu. Ustadz, ada pertanyaan dari hamba Allah tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustadz, untuk menguburkan jenazah di tanah yang becek Ustadz. Jadi di dalam lubangnya ini ternyata masih ada air. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang menguburkan? Apakah harus mencari lubang yang lain? Mohon penjelasannya. Tafadhol Ustaz. Ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Apabila di lokasi tersebut ketika digali terdapat air ya. Jadi kalau diambil airnya pun dia nyumber lagi. Diambil airnya nyumber lagi. Kalau bisa mencari tempat lain, maka sebaiknya dicarikan tempat lain. Tapi kalau misalnya diperkirakan tempat lain juga keadaannya sama, biasanya ini diperparah dengan keadaan hujan ya, yang terus-menerus. Ya. Misalnya meninggal ketika musim hujan. Dan musim hujannya pas sedang tinggi-tingginya. Jadi tidak ada hari kecuali hujan. Kemudian daerahnya juga daerah yang airnya itu tinggi. Jadi dibuat lubang yang tidak dalam pun sudah keluar air. Ketika keadaannya seperti itu, ya apa boleh buat ya. Kita tetap letakkan, kita posisikan
mayit dalam keadaan tertidur, miring, dalam keadaan seperti itu. Karena memang tidak dimungkinkan lebih baik lagi. Kalau dimungkinkan lebih baik lagi, maka itu yang harusnya dilakukan. Misalnya cari tempat lain, atau misalnya siapkan mesin untuk menguras. Siapkan mesin untuk menguras. Sehingga paling tidak ya ketika dimakamkan, tempat tersebut lebih sedikit airnya. Walaupun nanti akhirnya akan datang air lagi ke situ. Tapi paling tidak ketika dikuburkan, ya tempatnya lebih ringan keadaannya. Ya memang ini sesuatu yang tidak ideal ya. Tapi di dalam Islam ada kaidah yang sangat memberikan keringanan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ada juga fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan kalian. Kemudian para ulama juga menyimpulkan kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Sesuatu yang memberatkan itu bisa mendatangkan kemudahan. Ya, demikian wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kembali kita bacakan pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Bapak Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustaz, sering ana saksikan Ustaz, setelah jenazah disolatkan, sebelum dikuburkan, dibacakan dulu surat Al-Fatihah Ustaz. Kemudian diangkat kerandanya sebentar, kemudian diturunkan kembali dan dibacakan kembali surat Al-Fatihah, dan ini berulang selama 3 kali. Apakah ini bagian dari sunnah Ustaz? Mohon nasihatnya. Tafadhol Ustaz. Iya, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi telah menjelaskan semua kebaikan kepada kita sebagai umatnya. Tidak ada satupun ibadah yang belum beliau sampaikan kepada umatnya. Sehingga kalau kita ingin menjalankan sebuah ibadah, maka kita harus mengetahui sandarannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya kita mendapati ada sebuah amalan yang ada di zaman kita, tapi kita telusuri sampai zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak ada, maka kita bisa tahu bahwa amalan tersebut bukanlah kebaikan. Walaupun terlihat seperti kebaikan. Ya karena tadi, agama Islam itu sudah sempurna. Tidak ada satupun kebaikan kecuali telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita. Apa yang ditanyakan tadi, membacakan Al-Fatihah untuk mayit sebanyak 3 kali ketika diangkat, ya, diangkat, dibacakan Al-Fatihah, kemudian diturunkan, diangkat lagi, dibacakan Al-Fatihah, kemudian diturunkan, diangkat lagi, dibacakan Al-Fatihah, untuknya kemudian dibawa ke kuburan. Coba kita jujur. Coba kita jujur. Apakah perbuatan itu pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Atau pernah dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Agama ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba buka riwayat-riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan menguburkan jenazah.
Atau buka riwayat-riwayat dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan menguburkan jenazah. Adakah yang melakukan seperti itu? Kalau ada, maka kita lakukan. Itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada pahalanya. Kalau tidak ada, maka berarti itu bukan kebaikan. Karena kalau itu kebaikan, tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya telah mendahului kita dalam melakukannya. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Seandainya itu kebaikan, tentunya orang-orang tersebut, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di awal Islam, mereka telah mendahului kita dalam melakukannya. Ya, sepanjang ilmu, sependek ilmu yang saya miliki, ya, saya tidak pernah mendapatkan riwayat yang menjelaskan amalan tersebut, ya. Dan imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah, pendapat beliau sangat jelas dalam masalah ini, bahwa bacaan baik dari Al-Quran maupun bacaan-bacaan zikir yang lainnya tidak bisa dihadiahkan kepada mayit. Ya, ini pendapat beliau, dan ini pendapat yang dasar dalilnya sangat kuat sekali. Maka harusnya kita menghentikan, ya, amalan-amalan yang seperti itu, karena itu menjerumuskan kita ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah capek melakukannya, tapi justru yang kita dapatkan adalah dosa atau tidak mendapatkan pahala sama sekali. Ya, demikian, wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Masih kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Pertanyaan dari Bapak Nur Soleh di Pamulang. Izin bertanya Ustaz, bagaimana tata cara penguburan jenazah Ustaz ketika harus menggunakan peti Ustaz? Tafadhol Ustaz. Ya, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Memang ya ada sebagian protokol dalam penguburan jenazah yang menggunakan peti. Sebaiknya dalam penguburan jenazah itu tidak menggunakan peti. Ya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lebih mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada yang lebih baik dari jasadnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mudah bagi mereka untuk membuatkan peti untuk jenazah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dalam keadaan kaum muslimin sudah sangat kuat. Ada saudagar-saudagar kaya di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau mereka ingin membuatkan peti untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sangat mudah bagi mereka. Mereka mau mengorbankan semua harta mereka untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata tidak ada yang membuatkan peti untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dikuburkan, dimakamkan tanpa peti, dengan apa adanya. Maka para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita bisa mengambil kesimpulan dari sini bahwa menguburkan jenazah sebaiknya tanpa peti jenazah. Lalu bagaimana kalau terpaksa seperti itu? Kalau misalnya terpaksa seperti itu, maka
jenazah harusnya dimiringkan. Jenazah harusnya dimiringkan. Ya, kalau kita bisa memiringkan, ya, maka harusnya seperti itu. Sebagaimana sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba diposisikan miring menghadap ke kiblat. Diposisikan miring menghadap ke kiblat. Kemudian dikuburkan dalam keadaan seperti itu. Ya, mungkin ketika petinya bisa dibuka lagi sebelum penguburan, ya, memiringkannya bisa sebelum penguburan. Tapi kalau misalnya petinya tersebut setelah dibawa ke kuburan tidak boleh dibuka lagi, maka memiringkannya ya sebelum itu. Intinya ketika nanti dia dikuburkan, posisi dia itu miring dan menghadap ke kiblat miringnya. Posisi dia miring dan miringnya menghadap ke kiblat. Jadi miringnya itu di atas sisi kanan, ya, dan dia menghadap ke kiblat. Ya, mudah-mudahan dengan seperti itu mudaratnya lebih ringan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kita bacakan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari Dedi, tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz, apakah ada tuntunannya Ustaz ketika mayit hendak dikuburkan dibuka kain kafan bagian kepala, dan kalau dibuka Ustaz, sejauh mana dibukanya sebelum dibaringkan dan ditimbun di tanah ini Ustaz? Barakallahu fiik. Tafadhol Ustaz. Ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Wajah memang seharusnya dibuka, ya. Wajah memang seharusnya dibuka. Untuk pengikat, ya, Allah Ta'ala alam, mau dibuka mau tidak, pengikat itu insya Allah tidak menjadi masalah, ya. Insya Allah tidak menjadi masalah, tapi yang penting wajahnya dibuka. Tidak ada penjelasan khusus dalam masalah ini. Tidak ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membahas masalah apakah ikatan-ikatan tersebut harus dibuka lagi ataukah tidak. Tapi yang jelas wajah seorang mayit itu harusnya masih tetap tampak, ya, ketika dikuburkan. Dan itu yang dipraktekkan, ya. Itu yang dipraktekkan dalam penguburan jenazah kaum muslimin di saat ini. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab kita di kesempatan pagi hari ini. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya lah amal-amal saleh menjadi sempurna. Sampailah kita di akhir dari majelis ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Senin pagi hari ini langsung dari kota Kudus. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini mendatangkan ilmu yang bermanfaat dan juga membuat kita dimudahkan langkah untuk menuju surga. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Di antara kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan seorang muadzin